itu sedang musim pancaroba ya, kadang hujan, kadang panas. Sebelumnya tetap semangat buat belajar kali ini. Ibu absen dulu ya. Apa di sini berangkat semua atau ada yang tidak berangkat? Baik, Bu. Berangkat semua kok, Bu. Apakah kalian masih ingat materi kemarin? Kemarin kita kan sudah menyelesaikan materi mengenai teks narasi. Sekarang kita akan membahas materi baru mengenai teks prosedur. Apa kalian tahu yang dimaksud dengan teks prosedur itu apa? Teks prosedur sendiri yaitu teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Kalian bisa sambil mencatat ya hal yang penting. Saya akan tulis di papan tulis. Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks prosedur itu banyak sekali kita temui di kehidupan sehari-hari ya. Apakah pasti kalian tuh sering yang namanya bikin mie, atau kalian tuh pernah membaca kemasan di mie instan, di belakangnya itu ada sebuah langkah-langkah. Nah, itu juga termasuk ke dalam teks prosedur. Setelah kalian tahu apa pengertian dari teks prosedur, kita akan melanjutkan jenis-jenis teks prosedur. Jadi di teks prosedur ini juga ada beberapa jenis ya. Nah, apakah kalian tahu jenis-jenis teks prosedur? Jadi, jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Dan yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Nah, agar kalian tidak bosan, Ibu akan menampilkan materi di proyektor ya. Sebentar. Baik, Ibu akan melanjutkan ya materi mengenai teks prosedur. Tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian teks prosedur. Kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Yang kelima, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah-langkah. Yang keenam, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang ketujuh, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang kedelapan, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Yang selanjutnya ada struktur teks prosedur. Yang pertama ada bagian tujuan. Berisi tujuan dibuatnya teks prosedur atau hasil akhir yang akan diperoleh. Biasanya berupa judul. Contohnya, cara mengurus surat izin mengemudi. Yang kedua ada bagian material. Berisi informasi tentang alat atau bahan yang digunakan. Akan tetapi, tak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Biasanya bagian material hanya ada di resep masakan atau cara membuat sesuatu. Biasanya ada di belakang bungkus mie instan itu ya. Yang ketiga, bagian langkah-langkah. Berisi langkah-langkah yang harus dilakukan
untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Tahapan ini harus dilakukan secara runtut dan tidak boleh ada tahapan yang terlewat atau tertukar. Jenis teks prosedur yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan setrika. Jenis teks prosedur satu ini disebut teks prosedur sederhana karena memang penyajian teksnya yang sangat simpel dan sederhana. Jadi hanya bagian yang benar-benar penting saja yang disajikan. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Jenis teks prosedur kompleks ini terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk setiap tahapannya. Contohnya, teks prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Bahkan biasanya terdapat sublangkah dalam suatu langkah dalam jenis teks prosedur satu ini. Yang ketiga ada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Jenis teks prosedur ini bersifat lebih fleksibel. Hal tersebut dikarenakan urutan langkahnya dapat diubah atau dibolak-balik. Walau kamu membolak-balikan langkah tersebut, kamu tetap dapat memperoleh hasil yang baik. Tadi sudah kalian catatkan sama kalian ingat-ingat apa itu ciri-ciri dan jenis teks prosedur. Kemudian Ibu akan menampilkan contoh dari teks prosedur dan beberapa materi lainnya. Teks prosedur sendiri itu banyak ya di kehidupan sehari-hari. Mari kita simak ya. Yang selanjutnya itu ada cara menyusun teks prosedur. Ada beberapa cara ya. Yang pertama itu menentukan judul. Dapat berupa nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat dan dilakukan, bisa juga cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Yang kedua, pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulis, bisa juga paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulis. Yang tiga, bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur. Dapat berupa daftar atau perincian. Yang keempat, langkah atau tahapan dengan urutan yang benar, berupa tahapan yang ditunjukkan dengan penomoran. Yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Kalian bisa sambil mencatat ya. Yang pertama, menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Yang kedua, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Yang kelima, menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Yang keenam, verba material dan tingkah laku. Adapun beberapa contoh dari teks prosedur itu bisa cara membuat telur dadar sayur. Yang kedua ada menggunakan aplikasi Canva pada HP Android. Ada banyak contoh ya dari teks prosedur. Nah, setelah kalian tadi melihat beberapa materi tentang teks prosedur, Ibu akan memberikan tugas yaitu membuat teks prosedur. Di sini ada berapa anak sih? Ada 28 ya. Ibu akan membagi ke beberapa kelompok. Satu kelompok ada 4 anak ya. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu kalian bisa bergabung ke kelompok masing-masing ya. Baik anak-anak, apakah kalian sudah menyelesaikan tugasnya? Karena waktunya sudah selesai ya di jam Ibu, itu tugas untuk
Jadi ciri-ciri teks prosedur itu ada beberapa. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat paduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Itu, Bu. Nah, benar sekali apa yang diutarakan oleh Irsya. Jadi, ciri-ciri teks prosedur itu ada beberapa ya.